Halo teman-teman, terima kasih bagi kalian yang sudah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk subscribe. Film ini menceritakan tentang seorang wanita hamil yang datang dari London ke sebuah kota di India untuk mencari suaminya yang hilang. Di sebuah stasiun kereta api, seorang pria telah gagal melakukan misinya, yaitu mengambil barang di tas penumpang yang dicurigai terdapat cairan gas beracun. Cairan gas beracun tersebut jatuh ke lantai yang mengakibatkan tewasnya ratusan penumpang di dalam kereta api. Pelaku sebelumnya telah membuat percobaan cairan gas beracun di laboratorium yang sekarang sedang diburu polisi. Dua tahun setelah insiden tersebut, seorang wanita yang sedang hamil besar datang jauh-jauh dari London ke Kolkata untuk mencari suaminya yang hilang, dan langsung menuju kantor polisi untuk melapor. Wanita tersebut bernama Vidya Bagchi dan suaminya yang hilang bernama Arnab Bagchi. Mereka merupakan teknisi perangkat lunak. Setelah bekerja di NDC selama 2 minggu, Arnab yang seharusnya pulang ke London tiba-tiba berhenti memberi kabar pada Vidya dan tidak bisa dihubungi. Setelah membuat laporan, Vidya diantar oleh seorang polisi yang bernama Rana menuju penginapan suaminya. Setelah sampai, Vidya bertanya dengan manajer tersebut. Manajer mengatakan kalau mereka tidak pernah mendapatkan tamu yang bernama Arnab. Hal ini membuat Vidya sangat kesal, karena Arnab selalu memberitahu aktivitas ataupun hal-hal yang ada di sekitarnya. Ia lalu menunjukkan bukti bahwa terdapat patung merak di sebelah lift yang diberitahu Arnab saat ia menginap di sini. Dan Vidya pun bersikeras akan tetap menginap di kamar yang diceritakan suaminya. Selama menginap, ia menjadi dekat dengan seorang anak kecil yang bernama Vishnu yang setiap paginya selalu mengantarkan air panas untuknya mandi. Vishnu, yeah Vishnu. Hey Vishnu madam, he will come running with hot water. Running hot water हमारा Vishnu. आपको गर्म पानी चाहिए तो Vishnu को आवाज लगा. Keesokan harinya, ia datang ke kantor NDC tempat suaminya bekerja. Ia bertemu dengan staf HRD yang bernama Agnes dan bertanya tentang suaminya. Tapi Agnes mengatakan kalau ia tidak mempunyai karyawan yang bernama Arnab Bagchi dan tidak pernah bertugas di perusahaannya. Hal tersebut membuat Vidya sangat bingung setelah apa yang diceritakan Arnab dengannya lewat telepon. Karena tidak mungkin seseorang hilang tanpa jejak begitu saja. Vidya lalu menunjukkan foto pernikahannya dengan Arnab kepada Agnes dan pergi. Di jalan pulang, ia bertemu dengan Rana yang langsung membawa Vidya melihat mayat yang diduga adalah Arnab suaminya. Vidya terdiam dan seakan tidak percaya, ia kemudian memberanikan diri untuk melihat mayat tersebut. Tapi untunglah Vidya mengatakan kalau mayat tersebut bukanlah suaminya. Lalu Vidya menceritakan kalau Arnab ini mempunyai paman yang ada di daerah Thakur Pukur dan mereka pun melanjutkan perjalanan ke sana. Setelah sampai, mereka bertanya dengan warga sekitar. Tapi warga juga mengatakan kalau tidak ada yang bernama Arnab Bagchi ataupun keluarganya yang tinggal di sana. Tidak puas sampai di situ, Vidya datang ke sekolah Arnab dan mencari data tentang suaminya. Hasilnya pun nihil, nama Arnab tidak ada di sekolah tersebut. Mereka pun pulang dengan rasa kecewa. Nah, keesokan harinya, Vidya bertemu lagi dengan Agnes di sebuah restoran. Agnes mengatakan bahwa suami Vidya sangat mirip dengan mantan karyawan mereka yang bernama Milan Damji. Tetapi Agnes kesulitan mengakses berkas Milan Damji karena selalu muncul peringatan terbatas. Dan untuk mengakses berkas tersebut harus izin dengan Tyagi yang sekarang sedang cuti. Agnes pun bercerita bahwa setelah Milan keluar dari perusahaannya, banyak orang yang mencarinya dan tiba-tiba ia menghilang begitu saja. Di sisi lain, Tuan Tyagi diberitahu bahwa seseorang ingin mengakses berkas Milan Damji. Tidak lama kemudian, sebuah foto yaitu foto Agnes dikirim pada seseorang yang bernama Bob. Pada malam harinya, Bob datang ke rumah Agnes dan bertemu dengannya.
Tiba-tiba, Bob langsung menembak Agnes hingga tewas. Berita kematian Agnes ini didengar oleh Badan Intelijen. Mereka langsung bergerak menuju Kolkata untuk menyelidikinya yang dipimpin oleh Wakil Komandan Intelijen yang bernama Khan. Karena Agnes ini mencoba mengakses berkas dari Milan Damji. Kepala Badan Intelijen yang bernama Bhaskaran pun juga telah menghubungi Kapten Bajpai yang telah pensiun untuk membantu mereka. Namun, kapten tersebut menolaknya. ऑफिस आ सकते हो वाजपेयी नहीं। Lalu pertanyaannya, siapakah Milan Damji ini sebenarnya? Khan akhirnya tiba di Kolkata dan langsung menginterogasi Vidya karena terus mencari suaminya yang mengarah ke Milan Damji. Khan meminta Vidya untuk pulang ke London dan melupakan Milan Damji. Ia kemudian mengajak Rana ke gedung lama NDC untuk menemukan berkas Milan Damji. यहाँ तो लाखों फाइल्स हैं, इनमें से कहाँ ढूंढेंगे? क्या लिखा है? वो सेम है जेरॉक्स। Ketika mereka sibuk mencari berkas tersebut, di saat yang bersamaan, Bob yang sebelumnya membunuh Agnes datang juga ke sana untuk mengambil berkas Milan Damji. Untunglah, mereka dengan cepat mendapatkannya sebelum Bob menemukannya dan langsung pergi. मिलन दामजी है। कौन है मिलन दामजी? Besoknya, Vidya menunjukkan berkas tersebut pada Khan. Khan pun menceritakan yang sebenarnya. Milan Damji adalah orang di balik insiden yang menewaskan ratusan penumpang di kereta api 2 tahun silam. Ia merupakan bagian dari agen pemerintahan yang berkhianat dan bergabung dengan musuh. Dan parahnya lagi, ternyata ada orang dalam pemerintahan yang sangat kuat melindunginya sehingga ia sulit ditemukan. Karena itulah mereka menyembunyikan hal tersebut dari masyarakat. Vidya merenung sambil memikirkan yang dikatakan oleh Khan. Lalu, seseorang datang menyapanya yang ternyata adalah Bob. Saat kereta datang, Bob mendorongnya sehingga ia hampir tertabrak kereta dan langsung menariknya. Vidya sangat syok dan langsung pergi menjauh. Keesokan harinya, Vidya dan Rana datang ke rumah Milan Damji. Setelah sampai di rumahnya, mereka tidak menemukan bukti apapun. Vidya lalu mendapatkan informasi dari bocah pengantar teh yang bernama Voltu, di mana ia sering mengantarkan teh untuk Milan Damji dan juga temannya. Menurutnya, teman Milan selalu membawa koper atau tas kantor. Vidya dan Rana juga mendapatkan informasi dari surat-surat yang dikirimkan untuk Milan, salah satunya adalah dari Bank Darah Rakyat. Di surat tersebut terdapat darah yang dibutuhkan yaitu golongan darah Bombay yang sama dengan golongan darah Milan Damji. Dan dokter yang bertugas mengurus pasien tersebut adalah Dr. Ganguly. Tapi, sebelum Dr. Ganguly menjelaskan situasi yang terjadi pada saat itu, ia malah ditembak oleh Bob hingga tewas. Rana dan Vidya memikirkan hal yang sama bahwa ada orang dalam NDC yang membantu Milan dan melindunginya. Lalu mereka mengajak Voltu, bocah yang pernah mengantar teh di rumah Milan, diam-diam memperhatikan orang-orang yang ada di NDC, apakah sama dengan yang ia lihat di rumah Milan Damji. Tiagi, yang mereka curigai di awal ternyata bukanlah teman Milan yang Voltu lihat, melainkan kepala bidang IT NDC yang bernama Sridhar. Di dalam kopernya, terdapat foto pernikahan Vidya dan Arnab yang ternyata dikirim pada Bob. Dan kemungkinan Vidya adalah target yang akan dibunuhnya. Benar saja, Bob diam-diam mengikuti Vidya, tapi ia gagal membunuhnya dan ketahuan oleh Rana. Rana kemudian langsung mengejarnya. राना? राना काफी से मैं कब से क्या पता पता किया? राना यही है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। Di tengah pelariannya, Bob mati menggenaskan tertabrak truk. Rana kemudian mengambil HP Bob diam-diam dan menemukan alamat IP pengirim foto orang yang ia bunuh. Mereka kemudian membuat rencana dan diam-diam memeriksa komputer milik Tuan Sridhar. Untunglah, mereka cepat pergi sebelum Tuan Sridhar menangkap basa mereka. आइए जल्दी आइए।
अगर हमारे पीछे है तो शायद पता चल गया। Sridhar kemudian mengejar mereka di jalan dan menodongkan pistol, sehingga terjadilah perkelahian antara mereka. Karena panik, Vidya tidak sengaja menembak Sridhar hingga tewas. Kenyataan yang lebih menyakitkan adalah Khan meminta bantuan Rana untuk bekerja dengannya, di mana Vidya hanya dimanfaatkan sebagai jalan untuk menemukan Milan. Hal ini membuat Vidya sangat kecewa dan marah. Mereka pun meminta maaf dan memohon pada Vidya agar tetap membantu mereka menemukan Milan. Vidya mulai meretas komputer Sridhar. Ia menemukan sebuah kode yang ternyata kode itu adalah sebuah nomor telepon milik Kepala Badan Intelijen yaitu Bhaskaran. Vidya pun menelepon Bhaskaran dan memberitahunya bahwa ia telah mendapatkan dokumen sensitif dari kantor Sridhar. Dia lalu meminta Bhaskaran untuk membantu menemukan suaminya dengan imbalan dokumen yang telah ia dapatkan itu. Dan tidak lama setelahnya, Vidya mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal, yang memperingatkannya bahwa dia harus menyerahkan dokumen kepada penelpon kalau ingin suaminya masih tetap hidup. Khan menduga kalau penelpon ini adalah Milan Damji. Di hari terakhir perayaan Durga Puja, Rana memberikan Vidya sari merah putih untuk permintaan maafnya dan mengatakan bahwa jika Arnab nanti ditemukan, dia akan meminta bayaran, sehingga itu akan menjadi pemberian dari Arnab untuk Vidya. Vidya pun akhirnya memaafkan Rana. Rana kemudian mendapat kabar bahwa Milan Damji telah tiba di Kolkata. Ia kemudian menyadari bahwa sebenarnya Vidya sengaja dijadikan umpan tanpa memperhitungkan nyawanya oleh Khan. Hello. Triangular Park. Setelah menerima telepon, Vidya lalu pergi menemui Milan Damji di lokasi perayaan terakhir Durga Puja dengan mengenakan sari merah putih pemberian Rana. Dan disusul oleh Rana, Khan beserta polisi lainnya. Akhirnya Vidya bertemu dengan orang yang dicari selama ini, yaitu Milan Damji. Milan Damji memaksa Vidya menyerahkan dokumen yang dia maksud. Namun, Vidya tidak percaya begitu saja. Hingga dengan jahatnya, Milan Damji menendang perut Vidya yang sedang hamil sampai ia terjengkang ke tanah. Perlahan Milan Damji mendekati Vidya dengan menodongkan pistolnya untuk membunuhnya. Dan ternyata Vidya ini tidak hamil. Ia memalsukan kehamilannya dengan perut palsu. Dengan perut palsu dan tusuk kondenya, Vidya berhasil menikam dan melukai Milan Damji. Milan Damji berusaha melarikan diri, namun karena ketidakberdayaannya ini, Vidya berhasil menembakinya hingga tewas. Mendengar suara tembakan tersebut, Rana dan Khan serta polisi menyusulnya. Namun, rupanya Vidya telah berbaur dengan para warga yang tengah merayakan festival dengan sari yang seragam, yaitu sari merah putih. Vidya meninggalkan catatan terima kasih untuk Rana dan sebuah pendrive yang berisi data komputer milik Sridhar. Rana pun menjelaskan kepada Khan bahwa sebenarnya tidak ada nama Vidya Bagji ataupun Arnab Bagji. Justru Vidya telah berhasil memanfaatkan para polisi dan badan intelijen selama ini untuk membantunya menyelesaikan misi pribadinya. Sang kepala Biro Intelijen, Bhaskaran pun akhirnya ditangkap atas dugaan konspirasi ini. Di ending film, akhirnya terungkap bahwa Vidya ini adalah seorang janda dari orang yang bernama Arup Basu, yaitu seorang agen dinas rahasia dan rekan Milan Damji. Arup Basu ini tewas dalam serangan gas beracun yang terlihat di awal film. Melihat jasad suaminya yang telah tewas, Vidya akhirnya jatuh pingsan dan seketika itu juga mengalami keguguran. Dan ternyata plot twist sekali lagi orang yang membantunya untuk memuluskan semua strateginya dalam misinya yang begitu rapi dan sempurna adalah pensiunan Biro Intelijen yaitu Bajpai. Bajpai telah mencurigai keterlibatan pejabat tinggi Biro Intelijen dalam kasus kecelakaan gas beracun yang menewaskan begitu banyak orang. Terima kasih bagi kalian yang sudah masuk ke dalam cerita dari film ini, dan sampai jumpa!